warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la nabiyya ba'dah. Pertama, terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Hakim. Pada malam hari ini saya mendapatkan kehormatan untuk menjadi imam sekaligus mengisi tausiah kultum, dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir. Mohon petunjuk Pak Haji Mardan, di Al-Hakim ini kira-kira sholat tarawihnya persenelan berapa? Aku ni pacak galau, cuman tidak pecak yang 12 menit selesai itu. Jadi mohon petunjuknya ya. Lambat pacak, sedang pacak, ngebut juga pacak. Masalah usuk dan tak usuk urusan belakangan. Imam yang nanggungnya. Ini yang tak yes tu imam nanggung gitu. Makmum lebak. Kemudian sebelum bulan Ramadan tiba, Pak Haji Mardan menghubungi saya, nyuruh milih tanggal berapa kira-kira bisa. Aku milih ujung. Ngapo? Alasannya supaya jamaahnya sedikit. Rupanya salah, masih penuh Al-Hakim ini. Kalau penceramah-penceramah kondang itu dia kepengen wongnya banyak. Kalau penceramah kandang pecah aku ni senang nian kalau wong tu dikit. Sambil ngopi pula, sambil berkelakar. Tapi kalau banyak mak ini nak benar-benar. Tapi ada tapinya. Memang Masjid Al-Hakim is the best. Every person is the best. Setiap individu baik. Apa yang tak katik di masjid lain ada di masjid sini. Sampai ke tukang syutingnya juga ada. Ini dari mana Pak? Dari Indosiar apa RCTI? Pal TV. Alhamdulillah. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Nak diurai ke galau apa separuh? Kalau nak diurai ke galau, ibu-ibu balik dah dulu ambil ke kami kopi. Tapi tidaklah, kita tahu diri di penghujung Ramadan secara fisik kita lelah. Ya, tetapi secara iman semakin kita memicu untuk menyelesaikan bulan suci Ramadan ini agar kita mendapat gelar takwa. Maka di penghujung surat Al-Baqarah ayat 185 itu Allah telah memerintahkan kepada kita walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Kita sekarang sudah ada di penghujung bulan suci Ramadan. Sudah berada di malam yang ke-28. Kita nih Lebaran hari apa? Tak berani jawab kan? Karena kaget nak dikata ke hari Rebu, tahu-tahu hari Khamis. Jadi lebih baik diam. Memang puasa menganjurkan kepada kita untuk banyak-banyak diam.
Terlalu banyak omong, itulah yang membuat kita semakin banyak bohong dan semakin banyak dosa. Maka bau mulut orang puasa itu di bulan suci Ramadan dibusuk-busukkan Allah. Tapi di akhirat kakek diwangi-wangikan Allah. Ngapo? Di dunia busuknya bukan main. Ada tak bapak-bapak hawanya wangi di bulan puasa? Aman aku dengan hawaku dewe lagi nak pingsan. Supaya kita ini mengendalikan mulut ini, jangan banyak ngomong, kaget tetangga sebelah pingsan. Di akhirat baru kita diwangikan Allah melebihi wanginya minyak kasturi. Kita banyak berzikir kepada Allah. Kurangi berinteraksi ngobrol dengan kawan-kawan. Nah, jamaah sekalian, kembali kepada firman Allah tadi, walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan puasa. Walitukabbirullah, dan agungkanlah Allah ala ma hadakum, atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada kalian, la'allakum tashkurun. Ada kata-kata mengatakan begini, mengawali dengan baik itu lebih mudah daripada mengakhiri dengan baik. Maka di awal ayat itu Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang beriman itu menurut Imam Ghazali ada 3 tingkatan. Pertama, imamun taklidi, iman taklid, melok-melok. Taklidun dengan ittiba beda. Kalau taklid itu melok tanpa ada pengetahuan. Mak uji pepatah mengatakan, berbaris melok panjang, bertepuk melok rame. Wong bertepuk dia melok bertepuk, tahu-tahu yang nepuk dia. Wong ketawa dia melok ketawa, tak tahu-tahu wong ngejek dia. Tak tahu, pokoknya wong ketawa melok ketawa. Kemudian iman yang kedua adalah iman istidlali. Iman dia beriman karena dia tahu dalil-dalil. Ada dalilnya menyuruh untuk solat, solat. Ada dalilnya menyuruh untuk puasa, ya puasa. Kemudian yang terakhir adalah iman hakiki, iman yang sebenar-benarnya iman, yaitu imannya para ulama-ulama, ya, para ahli makrifat, para ahli tasawuf. Itu dia imannya pembuktian, pembenaran, kebenaran yang dia ikuti itu. Dia merenung, menghayati, meneliti, wah ini benar-benar Allah Maha Kuasa. Sungguh-sungguh Allah Maha Kuasa. Semakin percaya, semakin percaya. Nah, jamaah sekalian, di sini saya cuma sekedar mengingatkan saja kepada kita semua. Tidak hebat-hebat yang aku sampaikan malam ini. Cuman apa yang kita gawikan. Tapi kalau di sini tidak. Banyak kawan-kawan kita itu justru mereka rusak puasanya di penghujung Ramadan. Kita ini puasa sekarang ini ibarat kita membangun rumah. Kita menginginkan rumah yang indah, yang istimewa, itu ada pada endingnya, ada pada finishingnya. Bangun Masjid Al-Hakim ini dulu pertama membangun nak selesai dah. Terakhir waktu penyelesaian masjid ini, mungkin Pak Haji Mardan tahu itu dan pengurus-pengurus lain, waktunya lebih lama dari pembangunan awal.
kerjanya lebih lambat dari pekerjaan awal. Upah tukangnya lebih mahal dari tukang yang pertama. Karena profesional, profilnya, masang keramiknya, gubahnya yang indah itu cantik, selesai, hebat. Dari yang tinggal 10%, itu bisa membuat orang-orang terheran-heran dengan rumah kita. Woi, alangkah bagusnya rumah Pak Jamil itu ya, cah istana ya. Tapi dari yang 10% itu bisa dicemooh orang. Ngapalah pintu rumah Pak Jamil itu belum terpasang, kusennya lah jamuran, katik duit ya. Awak dak katik duit, nak makan rumah besar, minta katakan apa, minta alam, kena ejek dari yang 10%. Seperti itulah ibarat puasa kita ini. Dari awal penuh sampai teras, sampai pasang tenda. Wong tua, wong muda nimpruk di sini galau. Bujang gadis, yang setengah bujang, setengah gadis. Ada tak setengah bujang, setengah gadis? Ngerti ya? Kamu ketawa idak, protes idak. Semuanya di penghujung isi. Kita malam ini menginginkan puasa kita indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, hati-hati di penghujung ini. Banyak kawan kita rusak puasanya karena sudah ada di penghujung. Ada yang berani membatalkan puasa oleh karena urusan gelau. Ada yang berani marah dengan lakinya urusan bolu. Bolu. Lakinya buka tutup lemari simpanan bolu, kena segak oleh bininya. Padahal bulan puasa tak boleh nyegak laki. Jengok bak kau nah. Tak kisah lagi dari gerobokan. Ngintek ke bolu itu, lebaran belum. Ida, oi, kata bapaknya tadi, ya kata lakinya, kedengaran rupanya. Aku ni cuma ngembek keraknya. Kerak, kaget kerak habis kau ngerembet ke bolunya, tamu juga tak kebahagiaan. Cobalah, kita lebih mementingkan bolu daripada kita menyempurnakan ibadah kita. Ada lagi yang sempurna, yang paling menyempurnakan setiap ibadah itu karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setiap ibadah kita itu ada penyempurnanya dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa disempurnakan oleh zakat kita. Zakat fitrah untuk mensucikan diri kita, mensucikan jiwa kita. Barangkali puasa kita pertama, kedua, ketiga sampai dengan 27 hal pada malam hari ini, besok malam 28 kita ada ngomong-ngomong ke kawan, sehingga puasa kita pada hari itu tidak ada pahalanya. Puasanya memang tidak batal, tapi pahalanya batal. Begitu kita bayar zakat fitrah, maka itu disempurnakan oleh zakat kita. Maka zakat jangan dianggap remeh, Bapak Ibu sekalian. Jangan basing-basing, supaya zakat itu benar-benar sampai kepada Allah dan sebagai penyempurna pahala puasa kita. Di toko-toko, di Indomaret, di Alfamart, bahkan di warung-warung tersedia beras zakat fitrah 2,5 kilogram. Minta 4 karung begitu, 4 kampil. Kalau 4 kampil berarti 4 ya. Berapa harganya? Sekian, bawa, langsung nyerahkan ke masjid. Jangan Bu, jangan mak itu kita beli langsung kita serahkan ke panitia atau badan amil zakat. Jangan, bawa balik dulu, timbang lagi. Kalau dak tuh buka karungnya itu takar lagi.
Karena di hari kiamat nanti banyak orang-orang yang mengharapkan pahala zakat, tapi zakatnya tidak ada pahala sama sekali. Oleh sebab apa? Kurang timbangan. Oleh sebab apa? Kurang takaran. Oleh sebab apa? Niat yang kurang tulus. Kalau orang-orang dulu, orang-orang kiai-kiai yang terkemuka, para ulama dulu, maaf, kalau dia nakar fitrah itu dilebihkannya, terjenguk oleh dia, beras tu nyampak sebiji di mbeknya. Ini ida ada ibu-ibu nyuruh cucungnya umur 5 tahun antar ke beras fitrah ya, ke masjid. Ini nak ada catatannya. Dibawa oleh cucungnya umur 5 tahun. Dia ngingun ayam. Cucungnya ngawak kantong asong, cetok ayam, bocor. Gawak adanya. Cucungnya gedek ditutupnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini fitrah. Ngapa kau tutup? Bocor tadi cetuk ayam. Masih diserahkan. Yang salah siapa? Bukan budak itu, kita yang tua. Tapi kalau kita sudah benar-benar membayar zakat, lantas panitia yang nyelewenkannya, bukan kita yang salah, panitia. Kenapa panitia? Dia sudah tua. Tahu yang mana batal, mana yang tidak batal, mana yang batil, mana yang hak. Jadi hati-hati kita di penghujung Ramadan ini. Bapak, Ibu hadirin jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi di penghujung Ramadan ini yang kita sedih, ada yang ketangkep polisi. Kapan diproses-proses ngapo gara-gara nak lebaran laju masuk tahanan. Ada yang sesudah lebaran mangamangu. Oleh apa? Banyak yang nak dibayar. Bapak, Ibu sekalian, saya cuma mengingatkan saja, yang diminta oleh Allah dalam puasa kita ini takwa kita. Bukan gelok kita, bukan kue kita, bukan baju kita, bukan sendal kita, bukan kendaraan kita, tetapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ibu-ibu dan bapak-bapak di sini dak kate, kita dak kate apa-apa di rumah, yang ada cuman ubi, ya kita gorengkan ubi. Ya, ada ubi 2 buku. Yang sikoknya itu kita tetak-tetak kita goreng, yang sikoknya kita tetak-tetak kita rebus. Ubi goreng dan ubi rebus. Kita hidangkan di waktu hari lebaran. Pak Mardan datang. Pak Adi datang. Maaf Pak Haji, kami cuma ada ubi, bolu dak kate. Kue dak kate, inilah kami adanya. Cuman alhamdulillah Pak Haji, kami bersyukur tahun ini puasa kami lengkap. Mudah-mudahan ibadah kami diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari boluki, kue bangkit segala macam, sarang burung, walet, sarang semut. Segala sarang ada galo, sarang tikus. Dikumpul gargalo pucuk meja situ. Tak kati artinya, tapi ceramah ini bukan berarti nyuruh bapak ibu menyediakan ubi galo, bukan. Kalau kita berduit, yo kue lapis, kue 12 jam, 8 jam, 24 jam hidang ke galo, kita berduit. Ini yang saya ingatkan, jangan kita memaksakan diri. Makanya Allah menyuruh kepada kita, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Engkau agungkan Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku bersyukur kepadamu tahun ini puasaku lengkap jumlahnya sesuai dengan apa yang aku harapkan, padahal badanku sakit-sakitan ya Allah, Engkau maha besar.
Allahu Akbar, Engkau maha besar ya Allah. Dalam kondisi ekonomi aku serba tidak berkecukupan, kekurangan, banyak kebutuhan, tapi aku masih mampu menyelesaikan puasa karena ketakwaanku kepadamu ya Allah. Itu. Ini idah di penghujung malah bubar, masjid sepi, pasar 16 rame nian. Zakat mal lupa, zakat mall rajin. Zakat mal lupa bayar. Zakat mall. Ada tak zakat mall? Katik cuma istilahku baik itu. Sekali masuk mall 400. Minggu depan 400 lagi. Nah, makanya jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini saya salut dengan jamaah semuanya, masih penuh masjid ini, dan mudah-mudahan kita semua tahun ini dapat menyelesaikan puasa kita dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan-kesalahan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan pasti datang lagi tahun 1446. Pasti datang lagi. Tapi kita tidak jamin apakah kita bertemu dengan puasa Ramadan yang akan datang. Oleh sebab itu, marilah kita gunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk menambah amal ibadah kita dan menghapus segala dosa-dosa kita. Ada dua kesalahan yang kita lakukan. Satu, kesalahan kita kepada Allah, ini sangat mudah kita minta ampun karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kedua, kesalahan kita antara kita sesama kita. Walaupun kita tidak berjabatan tangan, saya pribadi mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf dan salah jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, taufik, hidayah, maghfirah dan barokahnya kepada kita dan juga kepada keluarga kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan jika di antara kita atau keluarga kita saat ini ada yang sakit, kiranya Allah berikan kesembuhan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kita dengan sempurna dan dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh kegembiraan dan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.